Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 3, pembelajaran 1 dengan tema hidup rukun di sekolah. Pertama, mari kita lihat tujuan pembelajaran pada hari ini. Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah: pertama, kamu dapat menyebutkan dan melengkapi teks yang berisi perintah yang berkaitan dengan sikap hidup rukun. Yang kedua, kamu dapat mengidentifikasi alat dan bahan menggambar imajinatif. Yang ketiga, kamu dapat menggambar imajinatif benda yang pernah kamu lihat. Dan yang keempat, kamu dapat melakukan penjumlahan dua bilangan dengan teknik menyimpan dengan cara panjang dan pendek dengan benar. Sekarang, untuk materi pembelajaran hari ini, hidup rukun di sekolah. Udin dan teman-teman belajar di sekolah. Selain waktu belajar, ada juga waktu istirahat. Waktu istirahat dapat digunakan untuk berbagai hal. Ada yang bermain, berbincang, atau saling bercanda dengan teman. Udin dan Penny beristirahat di bawah pohon rindang. Mereka menikmati bekal makanan dari rumah bersama-sama. Apa yang kamu lakukan pada waktu istirahat di sekolah? Biasanya, apa yang kalian lakukan saat istirahat di sekolah? Ya, kalau kalian bermain, apakah kamu bermain dengan temanmu? Atau kalian bermain hanya sendirian? Jika kamu bermain dengan temanmu, bagaimana sikapmu ketika bermain dengan temanmu? Ya, kalian harus rukun. Bekal makanan yang dibawa Udin disiapkan oleh ibu. Ibu menyuruh Udin untuk berbagi dengan teman di sekolah. Ibu berkata, "Bagilah bekalmu dengan teman-teman ya, Din." Kemudian Udin menjawab, "Baik, Bu. Mengapa kita sebaiknya berbagi dengan teman, Bu?" Apa jawaban Ibu? Mari kita lihat. Berbagi menunjukkan sikap rukun. Bawalah tempat bekalmu kembali ya. Nah, di sini ada kata menyuruh. Ingat, menyuruh sama dengan perintah. Ya. Jadi, kalimat perintah isinya menyuruh untuk melakukan sesuatu. Nah, jadi di sini Ibu Udin ini mengucapkan kalimat perintah, yaitu kalimat yang isinya menyuruh untuk melakukan sesuatu. Kira-kira yang mana? Apakah kalian bisa menemukan kalimat yang mana? Ya, bagilah bekalmu dengan teman-teman. Jadi di kalimat ini Ibu menyuruh untuk Udin untuk membagi bekalnya dengan teman-temannya. Ya, tidak boleh dimakan sendiri alias ya. Kemudian apakah kalian menemukan lagi kalimat perintah di percakapan ini? Ya, bawalah tempat bekalmu kembali ya. Di sini ibu memerintah atau menyuruh Udin untuk tidak lupa membawa tempat bekalnya kembali pulang. Kalian pun juga begitu. Kalau membawa tempat bekal, bekalnya habis tidak boleh langsung dibiarkan saja. Lupa tidak dibereskan, dirapikan lagi, dimasukkan tas. Nanti bisa hilang. Kalimat perintah biasanya diakhiri dengan kata lah dan diberi tanda seru. Kalimat perintah diucapkan dengan sopan. Ya, di sini
Kalimat perintah biasanya diakhiri dengan tanda kata lah dan diberi tanda seru. Contohnya seperti ini. Masuklah ke kelas dengan tertib. Di kata masuklah, ini dari kata awalan masuk, ditambahilah menjadi kalimat perintah, menyuruh untuk masuk. Masuklah ke kelas dengan tertib dan diakhiri tanda seru. Bacalah kalimat perintah di bawah ini. Mari kita baca bersama-sama. Lengkapilah kalimat berikut menjadi kalimat perintah. Nah, nomor 1, titik-titik ke kelas setelah bel berbunyi. Kira-kira kalimat perintah apa yang sesuai dengan untuk melengkapi kalimat yang rumpang ini? Apa yang dilakukan ke kelas setelah bel berbunyi? Kira-kira bagaimana kalimat perintahnya? Ya, benar. Masuklah ke kelas setelah bel berbunyi. Jadi ketika bel sudah berbunyi, kalian tidak boleh masih main-main di luar kelas. Kalian harus segera masuk kelas. Kalimat yang kedua, titik-titik kebersihan kelas. Nah, ini sering sekali kata ini ditemukan di slogan-slogan yang tertempel di depan kelas. Kelas, ya, jagalah kebersihan kelas. Kalimat ketiga, titik-titik pintu setelah masuk ke dalam ruangan. Kira-kira kata apa yang sesuai untuk melengkapi kalimat ini? Titik-titik pintu setelah masuk ke dalam ruangan. Kira-kira pintunya diapakan? Ya, ditutup, tapi diberi kata imbuhan lah menjadi tutuplah pintu setelah masuk ke dalam ruangan. Nomor 4, titik-titik buku di rak agar terlihat rapi. Buku di rak, kalimat perintah yang sesuai apa? Supaya terlihat rapi. Rapikanlah, ya boleh. Rapikanlah buku-buku di rak agar terlihat rapi, boleh. Nomor 5, titik-titik sampah pada tempatnya. Ini juga sangat mudah sama seperti nomor 2. Seringkali kita temukan slogan ini di dinding-dinding sekolahan. Ya, buanglah. Kata buang ditambahi kata imbuhan belakang lah menjadi kalimat perintah. Buanglah sampah pada tempatnya. Sekarang, ayo mengamati. Di kelas, para siswa sedang belajar menggambar. Udin, Edo, dan Titi menggambar dengan alat yang berbeda. Udin memakai alat pewarna pensil warna. Edo memakai alat warna spidol. Dan Siti memakai alat warna krayon. Inilah hasil dari mewarna mereka. Pasangkan siswa dengan hasil gambarnya yang sesuai. Yang pertama, mari kita mulai dari Edo. Di sini maaf, di sebelah sini Udin. Udin menggunakan pewarna pensil warna. Kira-kira hasilnya yang mana? Bisa kalian amati juga di buku paket kalian supaya lebih jelas. Udin, hasil pensil warna dari ketiga gambarnya yang mana? Ya, gambar ini gambar sekolahan diwarnai dengan pensil warna. Berarti ini milik Udin. Kemudian Edo menggunakan spidol. Gambar mana? Ya, gambar yang tengah ini adalah hasil warna menggunakan spidol. Dan terakhir Siti menggunakan krayon. Berarti Siti ya, yang ini menggunakan warna krayon.
Sekarang tuliskan perbedaan hasil mewarnai menggunakan krayon, pensil warna, dan spidol. Nah, di sini ada hasil warna. Yang pertama menggunakan krayon. Bagaimana menurut kalian hasil warna menggunakan krayon? Ya, benar. Warnanya tebal. Terus apa lagi? Kertas mudah kotor. Ya, sekali kalian tercoret sedikit, pasti akan kotor. Dan sulit dihapus kalau menggunakan krayon. Sekarang untuk pensil warna. Bagaimana menurut kalian hasilnya bila mewarnai menggunakan pensil warna? Warnanya halus, benar. Mudah dihapus juga, benar. Kertas tidak mudah kotor karena mudah dihapus sehingga kertas tidak mudah kotor. Betul. Sekarang yang spidol. Gimana menurut kalian hasil warna menggunakan spidol? Warnanya tebal, benar. Kertas bisa tembus. Ya, kertas bisa tembus kalau kalian mewarnanya terlalu tebal. Namun tidak mudah kotor. Ya, tidak mudah kotor bagi tangan kalian. Tangan kalian tetap bersih bila menggunakan spidol. Sekarang, ayo kita berkreasi. Amatilah salah satu kegiatan di rumah kalian. Buatlah gambar peralatan yang digunakan untuk melakukan kegiatan itu. Coba kalian amati lingkungan sekitar kalian. Ya, kalian siapkan buku gambar kalian, alat tulis, dan alat warna. Kita mencoba menggambar pada hari ini. Ya, apakah kalian sudah mengamati lingkungan sekitar kalian? Alat apa yang kalian temukan? Ya, pasti bermacam-macam. Ya, ada macam-macam alat yang ada di rumah kalian. Sekarang Pak Walid ingin memberi contoh menggambar sederhana yang sering dijumpai berhubung saya di sekolah, berarti saya melihat alat yang di sekitar sekolah. Alat yang sering dijumpai di luar sekolah. Nah, saya akan menggambar penyiram bunga atau penyiram tanaman dengan sederhana. Yang pertama, mari kita siapkan buat kotak. Ya, seperti ini. Buat kotak. Seperti ini. Setelah membuat kotak, kemudian membuat lingkaran di atasnya dan menghapus garis atas kotak tadi. Begitu juga yang bawah. Nah, ini menjadi suatu bentuk seperti tabung. Ya, setelah membuat kotak, membuat dua lingkaran, yaitu satu di atas dan satu di bawah, dan garis kotaknya dihapus. Setelah itu, kita tambahkan, ya, seperti persegi panjang, namun bukan persegi panjang, karena di sininya sedikit miring. Lalu, kita tambahkan lingkaran namun tidak sempurna atau yang sering disebut elips atau lonjong di ujungnya. Lalu tidak lupa ditambahkan lagi ya pemegang atau pegangan alat baik di atas maupun di samping. Dan jangan lupa diberi titik-titik lubang di ujung alat ini untuk lubang keluarnya air agar dapat untuk menyiram tanaman. Inilah gambar sederhana alat penyiram
air. Kalian tidak harus membuat gambar seperti ini. Kalian melihat yang ada di sekitar kalian. Bebas. Ini hanya contoh gambar sederhana. Setelah itu mari kita beri warna. Warna apa? Terserah kalian dengan alat warna yang kalian punyai. Ingat warnanya suka kalian. Di sini mau saya beri warna. Nah, saya beri warna biru. Kemudian, nah di ujung-ujungnya saya beri warna biru muda. Gambar dan warna terserah kalian ya. Tidak harus seperti ini. Berikutnya, siswa di sekolah Udin cukup banyak. Ada 125 siswa laki-laki dan 117 siswa perempuan. Berapakah jumlah siswa seluruhnya? Bagaimana cara menjumlahkannya? Penjumlahan dapat dilakukan dengan cara panjang atau pendek. Jadi, jenis penjumlahan ada dua. Ada cara panjang atau cara pendek. Apakah kalian sudah pernah berlatih menjumlahkan? Sudah pernah. Mari kita ulang bersama-sama ya. Yang cara panjang terlebih dahulu. 125 sama dengan, ya benar, 100 ditambah 20 ditambah 5. Kemudian 117 sama dengan, ya 100 tambah 10 tambah 7. Tarik garis dan diberi tambah. Lalu kita jumlahkan. Pertama 100 tambah 100, 200. Tanda tambah turun. 20 ditambah 10, 40. Beri tanda-tanda. 5 ditambah 7, 12. Benar. Di sini tidak bisa langsung dijumlahkan karena di sini ada pecahan yang belasan, ya. Padahal ini tempatnya satuan. Bagaimana caranya? Kita sederhanakan lagi. Sama dengan 200 ditambah 30 tetap karena 30 sudah berada di tempatnya puluhan, benar. Ditambah 12. Berapakah hasil sederhana dari 12? Ya, 10 ditambah 2. Ini baru boleh. Kita gabungkan ratusan dengan ratusan, puluhan dengan puluhan, satuan dengan satuan. Sama dengan 200 ditambah 30 ditambah 10, 10. Tambah satuannya 2. Kalau sudah seperti ini, boleh kita tulis angka depannya saja. 2, 4, 2. Atau dibaca 242. Ini kalau memakai cara panjang. Bagaimana kalau menggunakan cara pendek? Kita lihat. Cara pendek. Ini 125 ditambah 117. Di sini akan menggunakan teknik simpan. Apa itu teknik simpan? Kita lihat sama-sama. Garis, beri tanda tambah. 5 ditambah 7 sama dengan berapa? 12. 12. Apakah boleh langsung ditulis di bawahnya sini? Tidak boleh. Kita harus memperhatikan. Ingat, yang di angka depan sendiri ini adalah ratusan, kemudian diikuti oleh puluhan, dan yang belakang sendiri satuan. 12 kita harus hanya boleh menuliskan angka satuan lurus dengan atasnya, yaitu angka satuan. Bagaimana? Kita tulis angka satuan mana? 12. Angka 2-nya. Ya, angka 2 ditulis di sini, lalu satunya taruh di mana, Pak?
Satunya ditaruh di tempat puluhan. Di mana tempat puluhan? Iya benar, di atas angka 2. Nah, diluruskan di puluhan. Seperti ini. Baru boleh ditambahkan 10 ditambah 20 ditambah 10 sama dengan ya 40. Benar. Kemudian satu satu ini sebenarnya memiliki nilai ratusan. Jadi kita bacanya 100 ditambah 100 karena berada di nilai tempat ratusan. Jadi 200, namun tetap ditulis 2 saja. Jadi hasilnya 242 atau dibaca 242. Mari kita bandingkan dengan cara panjang 242. Kalau cara pendek hasilnya juga sama 242. Berarti jumlah siswa putra dan putri di sekolah Udin 242. Seperti inilah cara panjang ataupun cara pendek. Kalian harus bisa keduanya ya. Nah, kesimpulan pembelajaran ini, sekarang kamu bisa yang pertama menyebutkan dan melengkapi teks yang berisi perintah yang berkaitan dengan sikap hidup rukun. Yang kedua, sekarang kamu bisa mengidentifikasi alat dan bahan menggambar imajinatif. Yang ketiga, kamu sekarang sudah bisa menggambar imajinatif benda yang pernah kamu lihat. Dan yang keempat, sekarang kamu bisa melakukan penjumlahan dua bilangan dengan teknik menyimpan dengan cara panjang dan pendek dengan benar. Cara pembelajaran hari ini berbagi kepada orang lain dapat mempererat kerukunan. Sekian pembelajaran hari ini. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.